mengambil ibrah pelajaran dari kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam ini. Nah, surat Al-Qalam ini di ayat ke-17 sampai ayat 33 itu berbicara tentang kisah pemilik kebun. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua kisah kebun. Pertama adalah kisah pemilik kebun. Yang kedua adalah kisah pemilik dua kebun. Itu dua kisah yang berbeda. Kalau kisah pemilik dua kebun itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Kalau kisah pemilik kebun ada di dalam surat Al-Qalam. Ya, di juz ke-29 di ayat ke-17 sampai ayat ke-33. Nah, nanti coba kita baca ataupun kita perhatikan kisahnya, kemudian kira-kira ibrah atau pelajaran buat kita apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kisah pemilik kebun ini sebenarnya dulu ada seorang ayah, ya, seorang laki-laki yang soleh. Ada satu kebiasaan yang biasa beliau lakukan, yaitu setiap panen itu hasil panennya selalu dibagi tiga, ya. Selalu menunaikan hak Allah dengan menyisihkan sebagian hasil panen itu. Yaitu apa? Ya kurang lebih dibagi tiga itu mungkin ada yang hak Allah dengan dibagi berupa zakat dan sedekah, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang 1/3 lagi atau sebagian lagi digunakan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian sisanya atau 1/3 yang lain itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membiayai perkebunan itu supaya bisa panen di masa berikutnya. Jadi kurang lebih selalu dibagi seperti itu. Ini adalah kisah ini. Namun, nah ini yang menariknya apa? Si bapak ini atau laki-laki yang soleh ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ini otomatis harta ini berpindah kepemilikannya menjadi siapa? Menjadi milik ahli waris. Menjadi milik anak-anaknya. Cuman yang jadi masalah, anak-anaknya ini tidak melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya. Kalau orang tuanya itu dermawan, orang tuanya itu baik banget gitu ya, tapi anaknya ini adalah pelit, kikir dan tamak. Ya. Mereka merasa bahwa memberi sebagian harta kepada fakir miskin itu justru akan mengurangi kekayaan mereka. Dengan bahasa sederhana mungkin begini, bapak kita nih bodoh ya. Maksudnya bodoh kenapa? Kenapa sih harus berbagi dengan sesama? Tidak berbagi dengan berbagi saja kita kaya raya, apalagi kalau tidak berbagi. Mungkin bahasanya begitu. Ibaratnya 1/3 itu dikasihkan kepada fakir miskin, 1/3 untuk keluarga, kita udah kaya raya. Apalagi kalau 2/3 itu kita miliki semua. Nah, ini ada dua kontradiktif. Dua generasi yang kontras. Sang ayah dermawan, taat dan menyisihkan hartanya untuk fakir miskin, sedangkan anak-anaknya pelit, kikir, tamak dan enggan berbagi. Maka di ayat ke-17 Allah mengingatkan kita. Apa ayatnya? Inna balaunahum. Sungguh kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Maksudnya apa? Allah menguji orang-orang musyrik Mekah dengan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya apa Bapak Ibu? Di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya apa? Salah satu nikmatnya itu, dan tentu masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada penduduk Mekah itu. Di antaranya diutusnya Rasul, diberikan rasa aman, termasuk diberikan makanan. Ya, jadi di Mekah itu kan makanan berlimpah. Padahal secara pertanian dan lain sebagainya tidak seperti di Indonesia. Saya kemarin baca kemarin pas umroh, kemudian ke Taif. Kemudian di Taif itu di Masjid Abdullah bin Abbas itu ada dua tulisan, Pak. Salah satunya yang pertama adalah sejarah tentang perpustakaan yang ada di Masjid Abdullah bin Abbas ini. Yang kedua adalah kaitan dengan Taif. Ternyata Taif ini, menurut sebagian ahli sejarah itu apa? Erat kaitannya dengan kota suci Mekah. Salah satunya apa? Nabi Ibrahim pernah berdoa. Doanya kan Rabbi inni askan di dalam surat Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah aku titipkan kurang lebih keluargaku
di satu lembah yang di situ apa? Di situ tidak ada tanaman dan lain sebagainya, di sisi Baitullah. Kemudian apa? Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian jadikanlah kota suci Mekah afidatan linnas, ada di hati manusia. Kan orang kangen, Pak, dengan tanah suci Mekah. Mungkin kalau ibu jalan-jalan kemana, Bu? Ibu-ibu nih yang suka ngaji suka jalan-jalan kemana aja, Bu? Kemana, woi gitunya. Coba ibu ada satu tempat rekreasi, taruhlah ibu ke Singapura atau Singaparna, Bu. Ya, antara dua lah, antara Singapura dengan Singaparna. Ibu sering ke Singapura, coba. Kalau ibu ke Singapura 10 kali di tempat yang sama, bosen nggak? Bosen. Bapak-bapak juga bosen biasanya. Kalau pergi kemana? Kadinyadi, ayo tempat lain tuh. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu di sini ada nggak yang bosen ke Mekah? Nggak ada, Pak. Kalau ada yang bosen ke Mekah, aneh, Pak. Artinya orang kan mungkin ke kota Mekahnya iya, tapi kalau ke Masjidil Haramnya nggak ada. Orang berulang-ulang umroh, Pak. Saya punya teman setiap bulan umroh, karena dia ngebimbing. Saya bilang, antum nggak bosen, apa? Ya enggak, gitu ya. Kenapa? Karena ini ada, Pak. Orang itu rindu. Kemudian apa? Warzuqhum minats tsamarat. Yang kedua, berikanlah rizki dari buah-buahan. Nah, sebagian mufassirin, sebagian ulama mengatakan, warzuqhum minats tsamarat, berikanlah buah-buahan untuk penduduk Mekah itu maksudnya apa? Dari Taif. Karena di Taif itu sumber pertaniannya berbeda dengan tanah suci Mekah. Kemudian apa? Dari Taif itulah buah-buahannya dikirim ke Mekah. Artinya apa? Ini nikmat yang Allah berikan. Inna balawnahum, kami menguji orang-orang musyrikin Mekah. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami pernah menguji pemilik kebun. Itu pemilik kebun ini beda dengan surat Al-Kahfi. Dan ini menceritakan ternyata ada orang kaya seperti Qorun. Jadi bukan hanya Qorun yang kaya itu. Pemilik 2 kebun yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu kaya banget. Sampai bahasa kita mah 7 turunan mual beak gitu. Sampai dia mengatakan, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Harta saya lebih banyak, pengikut saya lebih banyak. Artinya apa? Ini kan saking kayanya. Ini juga sama. Kenapa? Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti kami akan memetiknya besok hari. Jadi anak-anaknya ini kan kisahnya sudah ke anak-anaknya. Jadi kata mereka, besok kami akan memanen. Maksudnya apa? Sebagian mufassirin mengatakan adalah mereka mengatakan besok kita akan memanen, kemudian wala yastasnun. Tapi besok ketika kami memanen, kami tidak akan berbagi kepada orang-orang miskin. Walaupun mufassirin mengatakan wala yastasnun ini ketika mereka mengatakan kami besok tidak akan memanen. Kami besok akan memanen tanaman yang sudah kami tanam. Tetapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Artinya apa? Anak-anak ini bersepakat, bersumpah bulat secara permanen, besok pagi hari kami akan memanen tanaman itu. Tetapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Kenapa? Ini penting, Pak. Di sini ada 2 kesalahan anak-anaknya ini. Satu, bertekad menghalangi orang-orang miskin supaya tidak mendapatkan haknya. Yang kedua adalah mereka tidak mengucapkan insya Allah ketika akan melakukan sesuatu. Nah, dari sini pelajarannya apa, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah kalau kita ingin melaksanakan sesuatu di masa yang akan datang, jangan lupa ucapkan insya Allah. Tapi diurang malamun insya Allah teh kumaha? Ibu, Bapak, enjing bade ngaos moal. Insya Allah. Insya Allah teh yang ada di bayangan kita insya Allah teh. Padahal Bapak Ibu, insya Allah itu bukan moal, akan melaksanakan tapi nggak tahu gimana. Ya kan nggak tahu, Pak. Di masa yang akan datang kan kata Allah dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Besok kita mau melakukan apa nggak ada yang tahu. Kita hanya berencana, Pak. Kan nggak ada yang tahu. Saya tadi kemarin itu ketemu dengan salah seorang dengan seseorang lah ya. Terus saya ngobrol gitu ya tentang perjalanan umroh. Katanya saya mau berangkat umroh, ini mau berangkat umroh dan sebagainya. Terus saya ngobrol kaitan dengan apa yang terjadi hari ini, tapi saya tidak berbicara tentang peperangannya. Ini gimana tentang kondisi di sana dan lain sebagainya. Terus menyebutkan, iya ada Ustadz pula juga di sana. Itu tiket pesawat, Pak, karena kemarin ada teman cerita, itu tiket pesawat dia
pulangnya mau pakai Etihad, cuman kan karena Etihad nggak bisa terbang karena masih kondisinya belum aman, akhirnya di refund. Dia dapat penggantian, tapi cari pesawat Garuda tiketnya 20 juta. Nah, cerita kan, oh iya sebenarnya Ustadz itu gimana? Oh enggak, Ustadz ini sebenarnya lagi umroh, enggak udah pulang Ustadz katanya. Oh gitu. Gimana? Akhirnya ngobrol lah, sempat dipending katanya 1 hari kepulangannya. Nah, artinya apa? Enggak ada yang tahu, Pak. Wala yastasnun. Mau ngapain besok kita enggak ada yang tahu. Ya. Kan enggak ada yang tahu. Saya pernah sudah clear mau ngisi kegiatan. Dari rumah saya ke lokasi itu cuma 30 menit. Saya prepare 1 jam. Jadi supaya ada spare waktu setengah jam. Alhamdulillah Pak, nyampe ke lokasi justru terlambatnya 1 jam. Jadi dari rumah saya jalan ke sana 2 jam. Macetnya minta ampun. Karena macet, kayaknya kalau macet ke kiri, ke kanan kali lancar. Ke kanan lebih parah lagi. Kan gak ada yang tahu. Itu insya Allah tuh di situ fungsinya. Karena kita gak ada yang tahu. Ya, cuman tadi, di sini kan disebutkan apa? Tapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Nah berikutnya apa Bapak Ibu? Kisah berlanjut. Mereka mengatakan besok kami akan memanen tanaman yang kami tanam ini. Kemudian apa? Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang terlelap tidur. Apa Bapak Ibu? Mereka mengatakan besok kita akan memanen. Dan ketika memanen, pokoknya tong babagi ke jalma miskin. Apa kemudian ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Di malam hari malapetaka datang. Kebun yang tadinya siap panen itu hancur lebur. Mungkin bahasa kalau di kampung mas saya dulu Pak. Kan biasa kalau di kampung tuh ada sawah Pak ya. Kan baheula mah lamun sawah teh nanam padi, biasa kan suka dikamalirkeun punya. Nah, di tengahnya tuh suka ditanemin ikan kecil kan. Begitu padi sudah gede, kemudian apa? Kemudian nanti kan si sawah itu kan kudu disaatan cik orang Sunda banyak. Kan harus dikurangin airnya. Nah, biasanya panen kan. Nah, ingat saya dulu di kampung walaupun enggak cerita aja dari kakak-kakak. Jadi dulu tuh ada sawah, nah di sampingnya tuh sungai, Pak. Malamnya hujan. Itu ikan siap panen, tapi subhanallah, Pak, malamnya apa? Palit, Pak, kunaon. Caina limpas, Pak. Kan kebayang gitu ya. Nah, kurang lebih dia siap panen, tetapi nggak tahu malam hari Allah menurunkan bencana. Bencananya apa? Ketika sedang terlelap tidur. Mereka terlelap tidur nggak tahu kebunnya itu adalah Allah menurunkan bencana. Disebutkan lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang terlelap tidur. Fa'asbahat kassorib. Bahkan kebun itu bahkan kebun itu disebutkan dan jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Artinya apa Bapak Ibu? Intinya mah gagal panen lah. Kan bisa jadi meureun aya nu mau, kan bisa aja, Pak. Atau bisa jadi kan, contohnya apa? Contohnya ada hama tiba-tiba, bisa aja. Intinya mah gak ada yang tahu. Wala yastasnun fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassorib fatanadaw musbihin. Di malam hari mereka tidur. Ternyata kebun sudah hancur. Pagi hari mereka saling berseru. Fatanadaw musbihin. Mun urang mah haharewosan antar keluarga itu. Anighdu ala hartikum in kuntum sharimin. Kata Allah, pada pagi hari lalu mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasilnya. Apa? Fa'talaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Kurang lebih begini, Pak. Pagi hari itu mereka mungkin saling berbisik-bisik. Ketika mereka saling berbisik-bisik apa? Kemudian setelah itu apa? Kata salah seorang mereka, pergi pagi-pagi banget gitu. Menurut orang mah poek mong jadi masih kene poek geus init gitu. Kemudian apa? Fangtalaku wa hum yatakhafatun. Mereka pergi pun apa, Bu? Mencurah susu lumputan. Mun bahasa ayeuna meureun Pak naik motor ge didorong heula. Jadi ti dieu teh didorong ka hareup, Pak. Supaya naon? Supaya tatangga teu apaleun rek panen. Kan kebayang, Pak? Saking pelitnya seperti itu. Ya. Fangtalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Hari ini tidak boleh ada yang tahu orang fakir atau orang miskin satu orang pun. Kenapa? Kami tidak mau berbagi dengan mereka. Kan di kampung masuk aya nu ngabedahkeun balong banyak. Aya keneh Bapak garaduh keneh balong. Terus aya apanya balong lagi. Aya nu ayeuna aya di Kota Bandung balong gede Pak, tapi balongna terus aya. Kebun kalapa aya banyak balong gedenya. Ya, tapi balongna teu aya duka ka mana, Pak. Saya kemarin nanya ke teman saya orang Sumur Bandung. Sumur Bandung ari sumurna di mana? Kan nggak tahu. Nah bisa kebayang Pak.
Jadi kan ibaratnya kayak saking pelitna berarti ngabedahkeun balong teh penting keneh. Kan biasa di kampung lamun ngabedahkeun balong kan tetangga teh pada liatin banyak. Setelah itu teh apa? Kan sok aya lauk mujair naon gitu nya. Tah, sok mangga cenah nu hoyong Mas, sugan aya keneh kon wah carurun ka handap gitu punya. Nah, ibaratnya gitulah. Atau mungkin kalau kebun mah ngasag lah Bu. Nyari bekas-bekas apa yang dipanen sisa-sisa itu. Pokoknya mah hari ini nggak boleh ada yang masuk orang miskin satupun. Wa ghadaw ala hardil qadirin. Bahkan kata Allah dalam ayat ini, dan mereka berangkat di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu untuk berbagi dengan orang-orang miskin ini. Intinya seperti itu. Mereka belum tahu kalau kebunnya itu hancur. Kemudian falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka sampai ke kebun, sampailah di kebun, ternyata kebunnya gagal panen. Kebunnya sudah hancur. Mereka mengatakan, apakah benar ini kebun saya? Mereka belum percaya, Pak. Disebutkan inna ladallun. Kami tersesat. Maksud tersesat itu bukan tersesat apa namanya? Bukan tersesat dia tersesat jalan, bukan. Jangan-jangan ini mah bukan kebun saya. Belum sadar, Pak. Terpercaya mun urang mah gitunya. Amanya kamari mah siap panen. Nah ieu na kieu teu percaya, Pak. Sampai di dalam Al-Qur'an innaladzallun, tersesat itu bukan tersesat jalan. Dia enggak percaya ini kebun saya. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an, bal nahnu mahrumun. Mereka mengatakan, maka ketika mereka melihat kebun tersebut, mereka mengatakan, sungguh kita benar-benar orang yang tersesat. Dan ketika mereka kami orang tersesat, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Kabayang Pak, itu bisa panen sama sekali. Nah ini adalah pelajarannya. Kemudian setelah itu apa? Qala awsatuhum. Nah di sini menariknya Pak. Kan di keluarga teh apa? Masih ada orang baiknya kan? Qala awsatuhum. Salah seorang dari keluarga itu ada yang baik. Berkata seseorang yang bijak di antara mereka, di antara keluarga itu. Kemudian disebutkan alam akul lakum laula tusabbihun. Mun bahasa kita mah tuh kan bener cek saya geus diingetkeun kamari. Da badegong. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Kan kemarin walayat tasnun. Kenapa kamu tidak mengucapkan insyaallah kalau mau melakukan sesuatu? Kenapa kamu melakukan ini? Kan sudah saya ingatkan. Tongki kituan. Akhirnya apa? Akhirnya qalu, orang-orang tadi yang pelit itu apa? Qalu, mereka mengatakan subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang zalim. Ini mirip ungkapannya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah itu apa? Mereka tadi saya sampaikan pagi buta mereka pergi, tiba di kebun mereka kaget, kesadaran mengatakan sebenarnya kita telah apa? Kita telah dihalangi, teguran bijak kepada mereka dan akhirnya apa? Mereka mengatakan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Kemudian mereka setelah itu lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Biasa Pak lamun geus kajadian masuk saling nyalahkeun kan. Da teu beunang bejaan si maneh mah. Meureun bahasa kita gitu, Pak. Da kamari ge atuh tong kikituan jadi we cenah. Kan begitu, Pak. Kadang gitu nya bapak-bapak jeung ibu-ibu lamun ini sok pagutreng heula gitu nya. Cuk mamah ge tong ka dieu. Cuk bapak ge kan gitu. Tuh jadi we macet. Da mamah atuh telat cenah. Da bapak atuh bongana kan gitu. Nah, cuman kan ini mah beda, Pak. Atuh udah geus diomongan teu kitu wae cenah. Artinya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Biasa Pak kalau sudah kejadian mah lamun gagal aya nu saling menyalahkeun. Tapi lamun menang pangaku-ngaku siapa ya berjasa. Itu biasanya di mana-mana begitu. Nah, akhirnya apa? Setelah itu qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka mengatakan, celakalah kita, sungguh kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka menyadari atas apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah mengganti kepada kami kebun yang lebih baik dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka setelah kejadian itu mengatakan, ya Allah mudah-mudahan dapat ganti. Memang para mufassirin mengatakan gantinya itu ada sebagian mengatakan Allah ganti dengan kebun yang lebih baik setelah itu. Tapi ada juga yang mengatakan nanti di surga dia akan mendapatkan kebun yang lebih baik. Kenapa? Karena dia menyadari kesalahannya dan akhirnya bertaubat. Tapi kata Allah, kadzalikal adzab, itulah siksaan. Maksudnya apa? Itu siksa di dunia.
Wa adzabul akhirati akbar. Tapi ingat loh, siksa di akhirat itu lebih besar daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Nah ini Bapak Ibu, ini kisah yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya. Kisah pemilik kebun. Kalau nanti ada kisah pemilik 2 kebun itu beda. Kisah Korun itu beda. Jadi ada 3 kisah tentang orang kaya di dalam Al-Quran. Yang agak detail Allah menyebutkan. Kisah Korun, kesudahannya gimana Korun? Korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah pemilik 2 kebun, dia kafir, kemudian dia sombong dan akhirnya Allah binasakan kebunnya tersebut. Nah, kalau yang ketiga ini adalah dia orang beriman sebenarnya. Cuman dia punya sifat pelit yang pernah kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya sampaikan tentang pelit ini kan. Asyuhu itu kan tentang kikir. Maka ini adalah cuman bedanya apa? Ini bertaubat dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Ada 7 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah pemilik kebun ini. Yang pertama, maksiat ini adalah salah satu sebab Allah menurunkan siksa di dunia. Jadi kemaksiatan ini adalah Allah menurunkan bencana itu karena kemaksiatan. Tapi kita tidak boleh menilai orang lain. Contoh gini Pak, ada bencana di negeri di tempat A, oh pantasnya ada dirinya ahli maksiat tungkul. Memang di dia ente maksiat itu kan sarua we, Pak. Kan maksudnya begini, ketika tertimpa musibah, maka kita tidak boleh menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita. Ketika ada ujian itu apa? Ketika ada ujian, jangan-jangan itu dosa yang kita lakukan. Tapi Allah mengingatkan kita dengan dosa tersebut, kemudian Allah ingatkan. Sehingga apa? Bisa jadi Allah menurunkan musibah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah itu banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, Allah kadang menyegerakan berbagai hukuman di dunia supaya apa? Supaya manusia itu sadar kaitan dengan apa yang dia lakukannya. Tapi naudzubillah min dzalik itu justru begini, Pak. Orang jauh dari Allah tapi apa? Tapi harta berlimpah dan lain sebagainya. Tetapi dia jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan Allah membiarkan dia seperti itu. Nanti apa? Begitu meninggal dunia Allah akan siksa orang tersebut. Makanya kadang ketika Allah menurunkan musibah kepada kita, punten cek orang Sunda mah eta teh jangan ngenyed, Pak. Ngenyed itu apa ya? Untuk mengingatkan kita, Noel lah. Kenapa, Pak? Dengan begitu apa? Kita jadi ingat. Makanya Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yusibhu." Kalau Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan timpakan musibah. Musibah itu apa? Bukan Allah benci, enggak. Musibah itu jangan-jangan Allah sayang kepada kita sehingga diingatkan. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Kan ketika diingatkan, nah cuman mengingatkan Allah ada yang dengan musibah, ada yang dengan A, B, C dan lain sebagainya macam-macam. Ada orang jangan-jangan Pak, kadang ketika terjadi musibah ternyata apa? Dia berbalik 180 derajat sehingga apa? Jadi orang baik. Dan itu banyak kisah-kisahnya. Makanya ada buku contoh kisah orang-orang taubat. Kadang hal sederhana dia jadi taubat, Pak. Mungkin melihat sesuatu dia tertimpa musibah. Ada orang yang sakit parah, kemudian akhirnya dia taubat kepada Allah. Ada nanya apa? Jadi orang baik. Banyak Pak yang seperti itu. Artinya apa? Kadang musibah yang menimpa seseorang ini adalah tadi. Nah, apa? Tanda Allah cinta. Sehingga apa? Kadang Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan siksa karena apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya di dalam sebuah hadis, Rasul juga mengatakan Pak, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, Allah sudah menentukan rizki seseorang. Tetapi kadang rizki yang sudah Allah tentukan itu, Allah tidak berikan bidan bin asabat, bidan bin yudnibuhu. Karena dosa yang dilakukan. Innallaha la yahrumur rizqa. Allah mengharamkan rizki kepada seseorang karena dosa yang dilakukan. Bisa jadi Pak. Kenapa rizki seret? Karena loba dosa. Berarti kan begitu. Cuman kan bukan kita tidak boleh menilai orang, kita aja. Kenapa sih ujian teh ke saya teh bertubi-tubi? Kita renungkan Pak. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan. Nah cuman kan masalahnya kadang kita tersadar. Coba Bapak Ibu lamun keur di Mekah, salah ladar kan? Leungit senal aya dosa naon kan gitu kan? Betul nggak Pak? So kalau orang sedang umroh, sedang haji kan, leungit senal, aduh boga dosa naon, senal bisa leungit kieu. Pas dia nyasar, aduh abdi gaduh dosa naonnya, kadang bisa jadi Pak. Cuman kan sebenarnya kita juga di Indonesia juga kadang banyak Allah tuh mengingatkan pohon kunci di mana kan gitu.
Kan jangan-jangan kita lupa itu apa? Allah mengingatkan, bisi ayat dosa. Makanya bisa jadi Pak ketika kita lupa istighfar, ada apa gitu. Atau kita baca sholawat. Sehingga apa? Allah mengingatkan kita semuanya. Nah, dari pelajaran pertama ini, saya ulangi tadi apa Pak pelajarannya? Allah menurunkan siksa itu jangan-jangan karena maksiat yang kita lakukan. Sehingga apa aplikasi dalam kehidupan kita? Dari pelajaran pertama ini. Aplikasinya saat tertimpa musibah, segera introspeksi diri. Dan cari dosa yang mungkin menjadi penyebabnya. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kita, bukan menimpa orang. Kalau menimpa orang, kita jangan menilai orang lain. Tapi kalau ada musibah yang menimpa kita, segera introspeksi. Ada dosa apa? Jangan menyalahkan orang lain atau keadaan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu sebenarnya alarm untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Saya pernah diminta ngisi khutbah di rumah sakit. Kan bingung Pak ngisi khutbah di rumah sakit. Hadirin yang berbahagia, kergaring Pak. Sama seperti kalau ngisi di lapas Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Cek nu di lapas, saya bapak nu bahagia sama abdi mah riweuh. Nah, ada saya waktu itu menyampaikan, karena ini kondisinya kan di rumah sakit. Kan orang yang Jumatan itu ya satu dokter dan perawat. Tapi kan yang lainnya apa? Ya keluarga pasien kan, atau mungkin ada yang sedang rawat jalan. Makanya saya sampaikan, saya bilang musibah yang menimpa kita itu jangan-jangan Allah sayang kepada kita. Sehingga kita diingatkan, dengan sakit Pak. Kalau kita sabar, jadi penggugur dosa. Kan tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, apapun musibah itu. Sampai duri yang menusuk. Mun ibu-ibu meureun keur nyiksikan bawang. Nah, kanaon muka keureut gitunya. Maka apa? Maka kalau kita sabar itu teh apa? Jadi pahala buat kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga ketika ditimpa musibah itu apa? Jangan-jangan cara Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa tersebut. Makanya ini yang pertama Pak. Ya. Pelajaran kedua Pak. Pelajaran kedua. Bisa jadi Allah menghukum kita karena kita sudah punya tekad yang buruk. Punya azam yang kuat untuk melakukan keburukan. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah menghukum, ya. Allah tidak hanya menghukum karena tindakan orang melakukan keburukan. Bisa jadi Allah menghukum itu apa? Karena tekad yang kuat, azam yang kuat dalam hati untuk melaksanakan kemaksiatan meskipun belum dilakukan. Bapak Ibu, pemilik kebun tadi sudah pelitnya belum? Tidak berbaginya sudah belum? Belum, orang baru, bapaknya meninggal jadi warisan. Mereka mengatakan mulai hari ini kalau panen tong babagi. Sudah belum panennya? Belum. Malam hari mereka punya azam itu tekad yang kuat, kemudian apa? Allah menurunkan siksa. Yaitu apa? Kebunnya itu adalah menjadi binasa. Maka apa Bapak Ibu dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, idal taqal muslimani. Ini kan kalau sudah dua-duanya punya azam. Apabila dua orang muslim bertemu, bisayfihima, dua-duanya bawa pedang. Jadi mun orang mah bahasa gini, dua orang bertemu, dua-duanya bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya asup neraka. Para sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh wajar asup neraka karena ngebunuh, menghilangkan nyawa orang. Famabalul maqtul, gimana yang terbunuh kok asup neraka? Kata Rasul, anu terbunuh teh sebenarnya yang ngabunuh oge cuman kapiheulaan. Ibaratna meureun aya ibu-ibu rek pajengut-jengut. Jadi ibu-ibu jeung ibu-ibu rek garelut merenya pajengut-jengut. Cuman nu hiji dijengut, nu hiji teu sukses, da duana ge hayang ngajengut cuman kapiheulaan. Kan begitu, Pak. Ini apa? Azam, Pak. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man ata ala firashihi, siapa yang datang ke tempat tidurnya. Maksudnya dia mau tidur, kemudian apa? Dan wayanwi, dia niat besok subuh akan bangun. Pagolabatu aina, kemudian dia terlelap tidur tidak bisa bangun. Kenapa? Karena mungkin karena kelelahan dan lain sebagainya, maka dicatat seperti orang melaksanakan sholat malam. Artinya apa Pak? Kita ini harus memiliki azam yang baik. Jangan sampai ada azam yang buruk. Bisi kumaha Pak? Can dilakukan, Allah keburu menurunkan bencananya kepada kita. Seperti tadi, pemilik dua kebun. Pemilik kebun yang dia sudah berniat seperti itu. Sehingga aplikasi dalam kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu? Aplikasinya adalah jaga niat dan hati dari tekad buruk. Jika ada lintasan niat jahat, segera istighfar dan batalkan. Niat buruk yang sudah bulat bisa mendatangkan dosa meskipun belum terlaksana. Kalau niat biasa saya apa? Ini mah apa? Tekadnya sudah kuat banget.
Makanya kan kita yang lebih tahu, bukan orang lain. Maka ini adalah yang kedua, Bapak Ibu. Allah bisa jadi menurunkan bencana gara-gara apa? Kalau orang itu sudah punya tekad yang buruk untuk melakukan keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sudah saya bahas di beberapa 2-3 bulan yang lalu, yaitu adalah bahayanya sifat pelit dan kikir. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, betapa bahayanya sifat pelit dan kikir. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, Pak, apa perbedaan kikir dengan pelit kan ya? Ya. Jadi perbedaan antara kikir dengan pelit, Pak. Ya. Kan kalau kalau pelit itu enggan berbagi, kalau kikir ini adalah enggan berbagi dibarengi dengan tamak. Itu namanya kikir. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Hindarilah yang namanya sifat kikir. Karena sifat kikir inilah yang menyebabkan binasa umat-umat terdahulu. Kenapa? Dengan kikir akhirnya apa? Mereka menghalalkan darah mereka. Maksudnya apa? Mereka menghalalkan darah sesama mereka. Kemudian dan mereka juga apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini naudzubillah min dzalik, Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang kikir ini, yang ketiga adalah ini hal yang sangat berbahaya. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, pelajaran dari kisah pemilik kebun ini adalah pentingnya kita ini tegar di atas kebenaran. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita berada di atas kebenaran, hendaklah kita harus tegar untuk tetap berada dalam kebenaran dan berikhtiar untuk untuk mengingatkan orang-orang lain. Saudara yang paling bijak telah memperingatkan sebelumnya, namun saudara-saudari tetap melakukan kesalahan dengan tetap mengikuti mereka pergi ke kebun padahal tidak setuju dengan niat mereka. Artinya apa? Tetap dia konsisten dengan kebenaran. Bapak Ibu, di dalam surat Al-Buruj itu ada kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kenapa disebut Ashabul Ukhdud? Karena dulu ada raja itu kemudian gali parit. Nah, raja tersebut sangat jahat, Pak. Dengan kejahatannya raja tersebut mengatakan, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, tidak menyembah saya dan tidak menyembah apa yang saya sembah, maka kamu akan saya bunuh. Dan akhirnya dimasukkan ke parit tersebut, dan itu ada sekitar puluhan ribu, Pak, orang dimasukkan ke parit tersebut. Ya. Nah, salah satunya adalah sebenarnya kenapa orang-orang itu beriman. Ya, berubah tidak beriman kepada seperti yang diimani oleh raja yang jahat tersebut. Karena ada seorang pemuda yang dia mempertahankan keimanannya. Ya, disebutkan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, kalau di sini apa? Qala ausatuhum alam akul lakum laula tisabbihun. Artinya apa? Kita ini harus tegar dalam kebaikan. Mungkin Bapak Ibu dalam konteks hari ini bisa jadi gitu ya, aplikasi dalam kehidupan kita apa? Aplikasinya adalah jangan hanya menasihati lalu ikut-ikutan, konsisten dengan kebenaran meskipun harus sendiri. Mungkin kalau dalam konteks ini bisa jadi Pak, hari ini kadang sok aya gitunya anak-anak teh sepakat tos we warisanana tong dibagikan sesuai syariat. Udah we kita bagi sesuai adat istiadat, dibagi we sesuai kesepakatan. Nah, tapi kan ada orang yang mengingatkan, tapi yang lainnya ikut-ikutan. Apa yang lainnya apa? Enggak mau. Maka orang yang mengingatkan itu tong ikut-ikutan. Maka apa? Ketika dibagikan ya sok we bagikan. Saya mah akan mengambil yang hak saya aja. Yang bukan hak saya silahkan kalian ambil. Kan dalam konteks apa, Pak? Ini adalah kita harus tetap tegar dalam kebenaran. Makanya tadi orang tersebut qala ausatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Itu adalah yang keempat, Pak. Yang kelima adalah segera mengakui dosa dan bertaubat. Jadi ketika orang bertakwa itu bukan orang tidak pernah berbuat dosa. Dalam surat Ali Imran itu kan disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan kesalahan, apabila dia melakukan kemaksiatan, apa yang dia lakukan? Segera beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ketika terjadi musibah, qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami ini adalah benar-benar orang zalim. Rasul mengatakan kullu bani adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu adalah tanda petik produsen kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Sehingga dari pelajaran kelima ini, maka apa aplikasinya? Jangan gengsi mengakui kesalahan.
Itu tanda kemuliaan bukan kelemahan. Jadi kalau kita ada salah, akui Pak kesalahan itu. Nah ibu-ibu pilih, kalau ibu-ibu punya kesalahan ke suami, ngomong, abdi salah. Tapi kan biasa nama atau bapak juga sama. Kepada ibu, kepada istri, kepada ibu, kalau salah ngomong. Abdi lepat, nyuhungkeun dihapunten. Tapi kan kadang kita masuk gengsi. Gengsi minta maaf, gengsi mengakui kesalahan. Padahal apa Bapak Ibu? Mengakui kesalahan itu bukan kehinaan. Bukan kelemahan, justru itu adalah kemuliaan dan itu justru adalah kemuliaan. Orang mengakui kesalahan itu adalah kemuliaan. Akui kesalahan, ya walaupun tentu tidak mesti semua dalam konteks ini ya kesalahan itu akui kesalahan tersebut. Yang kedua segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu unik, menariknya di surat, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan ada doa yang selalu dibaca. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari doa ini Bapak Ibu ada pelajaran berharga bisa kita ambil. Apa pelajarannya Pak? Pelajaran berharga dari doa ini pertama, kalau kita berdoa jangan lupa mulai dengan Asmaul Husna. Itu etikanya, memuji Allah dulu. Makanya dalam sholat kita at-tahiyatulillah dan seterusnya. Itu kan memuji, baru setelah itu berdoa. Nah ketika di 10 hari terakhir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka pelajarannya satu berdoa. Yang kedua Pak, hendaklah kita ini menjadi pribadi yang senantiasa memaafkan sesama. Saya baca di kisah Pak, kisah tentang hadisul ifki. Hadisul ifki itu kan berita tentang apa? Berita tentang berita bohong bahwa Aisyah selingkuh kan begitu, kurang lebih begitu. Dan ternyata Bapak Ibu tahu nggak siapa yang menyebarkan berita itu? Di antaranya karena informasinya menyebar, berita hoax itu di mana-mana, mungkin kalau hari ini, maka di antara yang menyebarkan berita itu adalah namanya Mistah. Mistah ini setiap bulan dibantu oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kabayang tuh Pak, orang yang kita bantu, terus ngagogoreng anak kita. Orang yang kita bantu, ngagogoreng istri kita, suami kita. Kira-kira pada dibantuan deh muah. Pasti Pak manusiawi. Sahabat Abu Bakar sampai mengatakan, mohon bahasa kita mah, ini orang nggak tahu diri gitu ya. Kata Abu Bakar, mulai hari ini saya tidak akan bantu lagi. Itu kata sahabat Abu Bakar. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Isra ayat Allah menurunkan surat An-Nur ayat ke-22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka setelah turun ayat itu kata Abu Bakar As-Siddiq, saya akan memaafkan orang tersebut dan saya akan bantu terus orang tersebut. Makanya tadi Pak, kalau kita punya kesalahan, akui dosa yang kita lakukan. Ya, nggak ada salahnya. Jadi mengakui dosa itu bukan kelemahan, tapi justru adalah kemuliaan. Karena kita tahu berdosa, segera bertaubat. Kemudian jangan saling menyalahkan, fokus pada perbaikan bersama. Jadi gini, kalau kesalahan pribadi segera akui. Kalau kesalahan bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Dah kamu mah jangan. Justru ada apa kok bisa kita gagal? Tinggal perbaiki bersama-sama. Itu akan lebih bermanfaat dibanding kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang keenam Bapak Ibu, adalah pelajarannya adalah sholat akan membersihkan jiwa dari kikir. Secara watak manusia itu memang kikir. Secara watak manusia itu berkeluh kesah. Itu watak manusia Pak. Di dalam Al-Quran tersebutkan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, kalau diberi kebaikan dia pelit. Itu manusia Pak. Kadang semakin kaya orang semakin pelit banyak. Artinya apa? Semakin takut dia hartanya itu habis. Nah, ini adalah idza massahu syarru jazua wa idza massahu illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Makanya apa Pak? Pelajarannya apa? Supaya kita tidak kikir, supaya kita tidak pelit dan lain sebagainya, jaga sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat yang benar akan melahirkan jiwa yang dermawan dan jauh dari kekikiran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang masih pelit, sholatnya rajin, berarti sholatnya belum khusyuk benar. Sholatnya apa? Sudah melaksanakan kewajiban. Tapi mungkin tadi sholatnya masih ada masalah. Karena harusnya apa? Dengan sholat akan melahirkan sifat dermawan dan jauh dari kekikiran. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran dari kisah
pemilik kebun ini adalah siksa dunia itu adalah peringatan atas siksa akhirat. Jadi kalau ada orang diuji dengan musibah, diberikan siksa di dunia, maka itu sesungguhnya peringatan atas azab akhirat. Hancurnya kebun adalah contoh siksa dunia. Allah mengingatkan bahwa jika manusia tidak mengambil pelajaran dan bertaubat, mereka akan menghadapi azab akhirat yang lebih dahsyat lagi. Artinya apa? Kadang tadi Bapak Ibu, mungkin kenapa Allah memberikan kita kehilangan harta dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu peringatan. Ingat loh, harta itu hanya sementara. Tapi di akhirat mah yang kekal abadi. Makanya kan di dalam surat Ar-Rahman ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya apa? Semua yang ada di muka bumi akan binasa. Semuanya hanya sementara saja. Makanya kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Musibah kecil di dunia, kehilangan harta, sakit, kegagalan, semua itu adalah peringatan lembut dari Allah. Kesempatan bertobat, ambil pelajaran, perbaiki diri dan kembali kepada ketaatan sebelum terlambat, karena siksa akhirat itu lebih besar. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, kisah pemilik kebun ini mengajarkan kepada kita bahwa harta itu titipan. Keserakahan mendatangkan kehancuran. Pintu taubat selalu terbuka bagi yang tulus. Artinya Pak, ini pelajaran. Bahwa apa? Harta itu titipan, Pak. Namanya titipan kan? Ya kita juga kalau diambil sama yang nitipnya, selesai. Jangan marah. Namanya titipan tentu apa? Kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perintah yang menitipkan. Saya kemarin tuh ada pertanyaan menarik, Pak. Pertanyaannya adalah, dia nabung, tapi begitu nabung di orang gitu ya, tapi begitu beres nabung, contohnya setahun nabungnya itu. Awal Ramadan, awal nabung, nanti diambil Ramadan, tapi aya leuwihna. Saya teh, nggak mungkin Pak ada lebihnya. Ya enggak saat ini lebih. Ya saya bilang kalau ada lebihnya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya Pak, itu riba. Kenapa riba? Berarti uangnya itu digolangkeun. Dipakai modal. Dan saya bilang nggak boleh. Kalau Bapak Ibu punya titipan, itu nggak boleh dipakai. Bisi Ibu punya anak yang ngajar di sekolah kan sok aya tabungan. Pakai heula ka uleman, itu teh nggak boleh. Kenapa? Karena titipan. Kecuali dari awal, contohnya akadnya hutang pihutang. Beres. Ada hutang pihutang, udah penting pas waktu Nabi bisa bayar. Nah, ini kan beda Pak, titipan dengan hutang pihutang. Nah, Allah menitipkan harta kepada kita, ada aturannya loh. Ada zakat yang harus kamu keluarkan, zakat mal. Ada sodakoh dianjurkan dan lain sebagainya. Ini titipan. Nah, terus kalau orang tidak bisa menjaga titipan itu, menjadi orang serakah, dan serakah itu akan mendatangkan kehancuran. Seperti pemilik kebun tadi. Serakah, nggak mau berbagi. Ternyata apa? Niatnya biasa selama ini dapat 1/3, sekarang pingin dapat 2/3. Ternyata 2/3, boro-boro 2/3. 1/3 aja nggak dapat, boro-boro 1/3. Nol sama sekali nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau seandainya mungkin kita ada kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekahlah secara rutin. Bagus kalau sisihkan sebagian rezeki untuk fakir miskin secara konsisten, sekecil apapun. Yang ini pernah saya sampaikan, kan ibu-ibu mungkin ngumpulin uang 10.000 sebulan. Contohnya apa? Untuk menyantuni fakir miskin. Untuk apa? Membiayai anak-anak yatim yang terputus sekolahnya. Itu bisa dilakukan. Ada di Kota Bandung tuh ada namanya ATM beras contohnya. ATM beras itu apa? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dulu ada istilah pereleknya. Nah ini kan bagian dari apa? Kita sodakoh rutin. Kemudian jaga sholat 5 waktu dengan baik. Kenapa? Karena sholat dengan khusyuk adalah benteng dari sifat kikir dan perbuatan keji. Segera bertaubat, jangan tunda pengakuan dosa. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang segera bertaubat. Tegar di atas kebenaran, berani menolak ajakan kemungkaran, meski dari orang terdekat. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu Bapak Ibu barangkali yang bisa disampaikan di pagi hari ini kaitan dengan kisah pemilik kebun dari surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat ke-33. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca kembali di rumah atau nanti pas tadarus kaitan dengan mangga diambil hikmahnya, pelajarannya kira-kira apa dari surat Al-Qalam 17 sampai 33 ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Saya nggak tahu apakah mau langsung bubar. Oh ada pertanyaan dulu, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ustaz menyampaikan dari pada hak. Jadi saya ingat dengan balong itu Pak.
Saya sekitar tahun 80-an punya teman orang Cisaat, Cibadak, mengambil ikan di sawah itu pada malam hari. Jadi karena tidak ada bekal pada malam hari itu untuk makan, saya tidak tahu. Karena kalau kebiasaan saya kira itu ikan dari kali itu Pak. Jadi setelah saya dapat, bawa pulang, goreng, makan. Besoknya diulang lagi. Yang ketiganya ribut di kampung waktu itu. Karena kedatangan saya kan. Saya tanya itu gimana? Ya ketahuan kan. Jadi saya ikut itu, saya kira itu Pak, apa namanya, ikan bukan dipelihara masuk sawah itu Pak. Atau gimana kira-kira untuk penyelesaiannya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya kan orang perantau Pak. Jadi saya punya tanggung jawab 3 lokasi. Di mana saya tinggal, di mana saya usaha, di mana kampung saya yang sekian lama sudah ditinggalkan, itu semua butuh bantuan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini Pak. Jadi kadang-kadang kita kalau membagi persentasenya agak sulit juga Pak dengan asnaf yang 8 itu. Gimana kira-kira tekniknya yang sesuai dengan sunnah yang tidak melanggar dari syariat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama gini Pak, kan gini, dosa itu kan ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah tinggal taubat selesai. Kalau dosa dengan sesama manusia, ya tentu harus diselesaikan. Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan hak itu. Nah, artinya gimana caranya? Nah, sekarang yang punya balongnya masih kena ayat tuh Pak. Udah nggak ada ya. Nah, kira-kira baheula sabarak kintal balong. Ya paling berapa biji dan lain sebagainya ya. Jadi gini. Ya, pokoknya sekian lah ya. Nggak usah disebutin Pak ya. Sekian aja. Nah gini, kan gini Pak. Kalau ada hak dengan Allah, selesai dengan bertaubat. Kalau ada hakul adami harus diselesaikan. Makanya kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang bab taubat, kalau dengan Allah mah apa Pak? Bertaubat, menyesali dosa, tidak mengulangi kan selesai. Dan komitmen untuk tidak mengulangi kan gitu. Tapi kalau dengan hakul adami harus dikembalikan. Nah, gimana cara mengembalikannya? Kalau ahli warisnya ada, datengin. Kalau orangnya ada, datengin orangnya. Sampaikan, saya dulu pernah mau lauk gitunya, sok abdi ana diganti. Nah, itu kan begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu baheula pernah di sekolah Darmaji. Atau pernah mau eta kan Bapak mah jujur, aya oge nu pernah maledog eta Pak, naon? Eta naon batu apa jamu batur gitu nya, jamu tatangga atau ngala naon eta teh Pak? Buah tatangga, cenah usah da ieu mah nemu cenah dihanap, lain imu eta mah Bu aya pemilikna. Jadi dalam fikih itu ada namanya luqotoh. Luqotoh itu adalah barang temuan yang enggak jelas pemiliknya. Lamun ibu aya tangkal buah dihanap murag, cenah ieu mah da pamangih, eta mah lain pamangih Bu. Dan bogana aya eta. Nah kan berarti kalau kita pernah ngambil merenaun jamu nu murag atau naon Bu? Eta teh buah murag kan? Itu kan dosa Bu. Kenapa? Da itu mah aya pemilikna. Lamun ibu cenah kieu mangih buah gitunya, mangih buah di leuweung. Jeung eueuh tangkal buah itu baru nemu, tapi ieu mah aya tangkalna dihareup. Itu mah bukan barang timuan Pak, bukan. Luqotoh itu adalah menemukan barang yang enggak tahu pemiliknya. Lamun tangkal buah aya di tangkal buah, dihanap aya buah murag, aya pemilikna teu? Aya, bereta mah ngaranna teh mauk, Bu. Cuman mauk teh aya nu mauk tina tangkal, aya nu mauk ti hanap gitu. Bahasa sederhana mah kitu, Pak. Nah, ayeuna kumaha bade tobatna? Lamun pemilikna masih kena aya dongkapan. Pemiliknya sudah enggak ada, ahli warisnya ada, datengin. Ayeuna bade ting ka mana ahli warisnya udah enggak ada. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yang dilakukan adalah kita bersodakoh kurang lebih senilai yang pernah kita makan tersebut dan niatkan atas nama orang yang pernah kita ambil tersebut. Itu Pak cara kita bertaubatnya. Bisi pernah darmaji banyak di warung berenya pernah naon eta tadi aya aya buah tatangga gitu ya dicokot gitu ya dan lain sebagainya. Maka segera bertaubat di situ ya. Ini Pak yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin berbagi dengan orang kan ada dua. Satu zakat, yang satu lagi sodakoh. Kalau zakat kan ada ketentuannya. Ada haulnya. Haul itu masa 1 tahun untuk jenis barang apa? Untuk jenis harta tertentu. Yang kedua ada nisobnya. Ya, ada haulnya, ada nisob. Nisob itu batas minimal. Yang ketiga ada kadar yang dikeluarkannya. Yaitu adalah
ada yang 2,5%, ada yang 5%, tergantung jenis zakatnya. Nah kalau yang ini Pak, ini adalah tentu kita harus menghitung harta kita, berapa zakatnya. Nah ini kan pelajarannya berarti zakat itu sebenarnya mendisiplinkan kita untuk catatan. Nah ini kan mangga gitu ya. Jadi zakat Pak, seperti itu. Nah, adapun kalau zakat Bapak membagi ke 8 asnaf. Apakah mau persentasenya sama 12,5%? Mangga. Enggak juga nggak apa-apa, silahkan aja. Contohnya fakir miskin 70%, fisabilillah 20%. Ya mangga, yang 10%-nya untuk siapa? Contohnya 10%-nya nanti untuk apalah gitu. Yang penting dia masuk ke 8 asnaf itu. Itu kalau zakat. Kalau sodako bebas. Jadi kalau sodako mah nggak ada persentase, mangga we. Itu masih silakan. Tapi untuk berbagi zakat, maka apakah harus sama orang dapat zakat? Enggak. Maka saya sering sampaikan Pak Punten, mungkin ini ke panitia zakat ya. Jadi kalau ada ahlul masjid, rajin pengajian, rajin ke masjid dan lain sebagainya, dia mustahik zakat, bedakan jeung nutaraka masjid, Pak. Saya mah lebih setuju begitu. Contohnya nutaraka masjid, enggak apa-apa. Mau disamaratakan, boleh. Tapi kalau saya lebih cenderung apa? Bedakan, Pak. Ya, jadi ya tong disaruakeun gitu nya. Kenapa? Karena yang suka ke masjid mah kan begitu dia dapat itu apa? Akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Walaupun tidak disamakan juga nggak apa-apa. Cuma saya sering sampaikan begitu. Jadi kalau kalau panitia zakat itu nanti pendistribusian, bedakan antara yang rajin ke masjid dengan yang enggak. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kan menarik orang, Pak. Oh, ke masjid dia mah gitu ya. Ada di Bandung itu, Pak. Ada sekarang masjid namanya Masjid Makan-Makan, Pak. Itu selalu penuh, Pak. Kenapa? Karena di situ kalau ke masjid pasti dikasih makan. Ya nggak apa-apa, dan itu bagus. Ya. Ada saya tadi kemarin itu Jumatan di salah satu masjid. Ya, bukan Jumat berkah karena kemarin Ramadan. Tapi sahur kemarin yang itikaf 120 orang. Kata dia ini rekor katanya, 120 orang. Kenapa? Karena di situ disiapkan sahur dan sahurnya adalah ini Pak, parasmanan. Parasmanan disiapkan oleh warga di situ. Dan dia baru sekitar 2 tahunan lah mengadakan seperti itu. Saya kebetulan kemarin Jumat di situ ya. Kan pas malam 23 ya kemarin ya, malam ganjil juga. Artinya nggak apa-apa Pak. Jadi kalau sodako mah bebas gitu ya. Jadi mangga. Tapi kalau zakat mungkin ada aturan yang harus kita keluarkan berapa. Adapun Bapak distribusinya bebas juga, silahkan. Ya, silahkan aja mau disamakan mau enggak itu nggak ada masalah. Itu Pak barangkali. Mangga Pak. Ini mengenai pembagian yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita lebih baik memberikan kepada orang yang sholat. Istilahnya fakir miskin, yang soleh lah gitu. Kan yang salah. Tapi ada juga saya pendapat, saya juga belum tahu tuh Pak dalilnya gimana. Jadi ada kalanya orang ini dikasih dengan harta zakat, kita niatkan karena ini jalan Allah, orang ini tak sholat, kerja maksiat, dengan niat seperti ini, katanya mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi untuk melaksanakan itu Pak di masyarakat kita kan jarang yang seperti itu. Nah, saya kadang-kadang menemukan jalan seperti itu. Dulu saya paling benci saya lihat orang yang macam-macam itu. Jangan menegasi saya tonjok malahan. Tapi sekarang berbalik arah gitu. Ya mangga. Ya, gini Pak. Itu skala prioritas Pak. Mangga. Kalau Bapak mau ngasih silakan, nggak ada salahnya Pak. Nggak ada salah. Jadi mau ngasih mah ke siapapun silakan. Cuman ini mah kan kalau yang zakat di masjid mah jelas Pak ya. Mungkin kalau itu mah kita berbagi dengan yang lainnya silakan siapapun, jangan dipilih-pilih gitu ya. Tapi kadang harus ada skala prioritas. Bisa jadi Pak, di sini mah udah baik-baik alhamdulillah, tapi ini ada orang, makanya kenapa Pak ada mu'allaf. Mu'allaf itu kan untuk menarik hati Pak. Tapi juga jangan sampai kita fokus ke sana, nugas ke masjid, diantepkan gitu kan. Artinya harus ada skala prioritas. Itu yang saya sampaikan. Dan itu mah nggak ada ketentuannya, ini harus duluan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbagi dengan orang soleh, itu apa? Tentu kebaikannya pun akan lebih. Nah, tetapi bukan berarti membatasi. Kenapa ada mu'allaf? Mu'allaf itu kan tidak mesti dia baru masuk Islam. Kalau ada orang yang dia masih non-muslim, tapi kalau kita kasih ada kemungkinan dia masuk Islam, itu kasih, nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Ta'lifil qulub. Kenapa disebut mu'allaf itu apa? Untuk menarik hati seseorang. Makanya tadi, itu mah skala prioritas orang beda-beda. Ya. Tapi contohnya, saya mah pingin ngebagi ini, mangga Pak, silahkan. Cuman mungkin besarannya yang mungkin dibedakan gitu ya.
besarannya dibedakan. Jadi nggak mesti Pak fakir miskin kudu disaruakeun henteu. Kita ini seluruh fakir miskin sakilo ewang, ya mangga silahkan. Boleh nggak kalau beda? Boleh, nggak apa-apa. Jadi bukan harus sama, bukan harus beda. Mangga, panitia punya kebijakan. Ya, cuman kalau saya mah tadi saran we Pak gitunya, kalau bisa meureun ada dibedakeun gitu ya. Zakat nama sarua atau meureun tina sedekahna beda gitu. Sehingga apa? Tadi dalam rangka ta'lifil qulub juga. Mudah-mudahan dengan begitu dia lebih rajin ke masjid. Oh, ada orang yang butuh, kasih juga. Mudah-mudahan dengan itu rajin ke masjid. Itu pernah dilakukan oleh Rasul dua-duanya. Kan ada orang Pak datang ke Rasul, ya Rasul saya minta kambing satu. Tuh yang kambing mah tong hiji. Saluwi. Saluwi itu apa? Satu lengkob gitunya, merasa kanang gitunya. Satu kandang tuh ambil. Akhirnya apa kata orang tersebut? Masuk Islam we. Muhammad mah bagus ya. Minta hiji ke dibere sakanang gitu ya. Nah, kan ada orang-orang yang kadang taklifil qulub dengan seperti itu. Enggak apa-apa. Makanya di Bandung ada masjid makan-makan tuh dalam rangka apa? Menarik orang. Siapapun silahkan kalau mau makan. Mau pakai dasi, mau pakai daster juga boleh. Makan di situ Mbak ya. Jadi nggak ada masalah. Ini dalam rangka apa? Ta'lifu al-qulub. Cuman kan tadi setiap orang pasti punya skala prioritas. Itu Pak barangkali. Sama-sama Pak. Cukup barangkali Bapak Ibu? Oh mangga Ibu. Mangga Bu. Ibu mau nanya? Mangga Bu. Ternyata ini hoyongan Bu. Berarti ibu diselamatkan ku Allah Bu. Nah, ya. Ya, jadi gini. Ya. Ya, jadi gini Bu. Jadi kan gini, ini kan gini, nanam pohon. Kan contohnya nanamnya di tanah saya. Tapi si daunnya kata tangga. Nah, eta hak tatangga atau nu saya? Henteu, angger nu saya Bu pemiliknya. Jadi para ulama kita mengatakan karena pohon itu bukan daunnya dan bukan buahnya, tapi akarnya ada di mana. Seperti itu. Ya, nah masalahnya apa? Ya anu boga tangkal buah tapi ka jalan. Nah, kalau warganya gak setuju ya suruh ditebang. Kalau warga gak setuju suruh ditebang, dabunganna tara mere gitunya, tebang. Karena di zaman Rasul ada Pak kasus, ada orang punya pohonnya itu menjorok ke tetangganya. Kemudian tetangga itu nggak nerima, kata tetangga, udah kamu papas, nggak mau, dilipat nggak? Bukan dilipat, apa namanya? Ya apa sih namanya Pak? Dipiteskeun lah gitunya, ditarik, nggak mau juga. Ada kata Rasulullah, udah papas aja, kamu nggak usah ganti. Artinya kan berarti apa? Ini menunjukkan, nah ini kaitan dengan kebun ini adalah pohon itu adalah milik orang yang punya akarnya di mana. Nah, tetapi kan begini Pak, kalau saya punya pohon mangga gitunya, terus si daunnya itu ke tetangga. Cik atuh kudu rada ngarti tetangga teh ulah dibere daunna wungkul. Kan begitu ya, harinya nyapu, tetangga teh unggal poe nyapu, tapi apa? Tapi pas giliran panen teh dibere. Nah, itu kan? Nah, itu kalau kita sebagai pemilik pohon. Kalau saya sebagai tetangga jangan ngambil mangga punya tetangga. Kalau mau ya bilang ke tetangga itu. Nah, tinggal bilang aja, iya daunnya saya unggal poe nyapuan. Nah, ini saya nggak mau nih pohon mangga ini ada di rumah saya. Pokoknya mah tebang. Nah, itu harus ditebang. Kan lamun kieu mah Pak, saya pemilik kebun, Bu, eta anu buah ka tempat ibu mah mangga we canak. Kan ibu ge narima meureun punya. Ya sebagai tetangga yang kabalaan wae kan seperti itu. Tapi kan dua-duanya harus seimbang. Saya punya pohon mangga, Pak. Alhamdulillah, Pak. Cek istri saya, nah itu teh buah teh geus eueuh deui kitu nya. Nyakeun wae teh meureun. Aya anu hoyongeun lalai meureun kitu nya. Tapi kan ari lalai mah tara murag banyak, da ieu mah murag jeung cupat-cupatna gitu. Ya berarti ada yang ngambil kan seperti itu. Jadi tadi intinya gitu Bu ya. Jadi mungkin ke depan ini kan kebiasaan di kita nya. Ada ieu mah cenah pamangih. Pamangih naon anu pogana ge aya tuh Bu. Nu disebut pamangih mah apa? Enggak ada pemiliknya. Itu namanya pamangih gitu. Keun we Bu eta mah Allah nyalametkeun ibu tos niat gitu nya. Jangan rujak ternyata pas uih
Terus kalau pohonnya di luar pagar atau di dalam pagar pohonnya? Di luar pagar. Eta mah mangga obrolkeun jeung Pak RW. Ya. Eta mah obrolkeun jeung Pak RW eta mah nya. Kan suka ada tuh di komplek-komplek kan ya. Nah itu disepakati aja karena itu kan lahan umum. Ya kan contohnya apa? Di luar pagar atau di pasum ya. Kan ada di pasumnya tuh nanam mangga dan lain sebagainya. Mangga eta mah diobrolkeun ya, Pak. Ya. Ada di Kota Bandung itu ada ini, Pak. Ada sungai sungai yang itu sebenarnya untuk apa? Kalau banjir itu sebenarnya untuk nampung air gitu. Nah itu ditanemin ikan Pak sama warganya. Tanemin ikan tapi nggak boleh ada yang mancing. Tapi nanti di bulan kapan gitu, nanti dibedahkeun ya, mangga lah kita botram bareng. Jadi mun aya tetangga di aya, saya lihat di sini kan banyak tuh ada pohon apa, mangga eta mah diobrolkeun we Pak, kesepakatanana kumaha gitu nya. Kalau itu yang memang ditanam di tanah umum gitu ya, seperti itu. Itu memang enggak, itu berdasarkan kesepakatan bersama saja. Itu barangkali ada lagi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Mangga, Bu. Lintasan gitunya. Eta teh pangkalan usaha, Bu. Nu batur. Eta mah rezeki ti Allah, Ibu nu kitu mah. Saya rezeki ti Allah. Ya semua rezeki dari Allah kan, cuman kan lain halal eta mah. Henteu eta halal. Kan nu tatangga eta mah, Bu. Ya kan tadi sudah saya sampaikan, Bu. Kan tadi mah kan sudah saya sampaikan, yang di luar pagar mah diobrolkeun jeung RT jeung RW eta mah nya silahkan disepakati aja ya, atau dengan pengelola kompleknya ya. Contohnya ada di salah satu komplek itu bahwa pohon yang di depan rumah orang itu pemilik rumahnya. Kan kesepakatannya kenapa? Karena dia yang nanam, dia yang ini dan lain sebagainya. Mangga Bu eta mah ka Pak RT we engke wartos punya kamari aya buah ku abdi diala gitu. Saya diala murah payunan abdi gitu. Ada kata Pak RT teh apa heula-heula we eta mah nya mangga eta mah silahkan lah. Berdasarkan kesepakatan saja. Itu punya. Jadi Ibu aya buah deui nu katilu cerita kamu. Ya mangga Bu itu mah diobrolkeun karena itu bukan milik kita. Ya itu kan milik, walaupun milik umum kan tentu ada aturan-aturannya ya. Ada aturannya. Sama Bu contohnya di masjid kan ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada apa kan? Walaupun itu milik bersama kan, tapi tentu ada pengelola. Maka pengelola nanti yang akan memutuskan dan lain sebagainya. Ada di beberapa tempat contoh di masjid ada pohon mangga, di masjid ada apa gitu ya. Maka nggak boleh setiap orang main ambil aja. Kan di situ ada nazir. Kalau wakaf ada nazir wakafnya. Kalau DKM ada kepengurusannya. Maka nanti penguruslah nanti yang akan mengatur seperti apa. Contohnya aturannya adalah mangga we warga nu hoyong ngadamel. Itu kan berarti dipersilahkan. Paheula-heula we eta mah. Tapi ada aturan, enggak. Nanti kita ambil, kemudian kita buat rujak bareng, urang ngarujak bareng di bulan Syawal. Nah itu kan aturannya seperti itu ya. Itu Bu barangkali ya. Dari Bapak Ibu semekian yang disampaikan. Insyaallah nanti materinya sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan nanti saya kirimkan ke panitia. Nanti mungkin di-share di grup Bapak Ibu semuanya kaitan dengan materi tadi yang saya sampaikan, kisah tentang pemilik kebun ya. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan. Hadza wa majma'in wallahu muwaffiq lakum bit-thoriq. Oh, mangga Bu. Kenapa Bu? Oh ya. 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 Ya, jadi gini Bu. Pertama gini, sodako itu tidak ada syaratnya harus ijab kabul. Sama seperti zakat. Zakat tuh nggak ada syaratnya harus ijab kabul. Jadi kalau zakat langsung aja kasihin nggak apa-apa. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad, ada yang bertanya, wah Imam Ahmad, apakah kalau saya bayar zakat harus ijab kabul kepada orang yang menerima?
Kata Imam Malik, ngapain kamu harus ijab kabul segala? Jangan-jangan orang yang menerimanya jadi sakit hati kan begitu. Nah, kecuali mungkin kalau Bapak Ibu menitipkan ke DKM, ke panitia zakat, itu mah harus disampaikan. Kenapa disampaikan? Karena itu mah kaitan dengan pendistribusian. Zakat fitrah, zakat mal dengan sodako itu kan nanti beda pendistribusiannya. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sodako, mau zakat mal atau zakat fitrah, tapi kita langsung diberikan ke orang, itu tidak perlu ijab kabul. Karena suka ada, ya zakat abdinya, ya sodako abdi, nggak usah. Kasihkan aja langsung. Ya, seperti itu. Nah, cuman kan, nah jangan sampai mah begini. Nah kan urusan niat kan urusan kita yang punya niat. Nah terus pertanyaan tadi, terus gimana kalau saya mau sodakoh atas nama almarhum? Ayah saya, ibu saya, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat untuk sodakoh diperbolehkan. Jadi kalau ibu mau sodakoh atas nama almarhum, suami, ayah, ibu, mertua, itu boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat, ya Rasul, ibu saya meninggal mendadak. Tapi dia tidak berpesan apapun. Bolehkah saya bersodakoh atas nama ibu saya? Maka Rasul mengatakan, sodakohlah atas nama ibumu. Jadi boleh Pak. Di 10 hari terakhir ini contohnya apa? Salah satu anjuran kata Imam Nawawi di samping tahajud, di samping baca doa Allahumma innaka afuwun, menghidupkan malam. Salah satunya ada yang kadang kita abai, yaitu apa? Bersodakoh. Karena kata Imam Nawawi, wala siyama fil ashril awakhir. Sodakoh itu lebih bagus lagi di 10 hari terakhir, jangan dilupakan. Nah, salah satunya bisa jadi kita bersodakoh atas nama orang tua, atas nama suami yang sudah tidak ada, atas nama istri yang sudah tidak ada. Itu silahkan. Itu para ulama sepakat dibolehkan. Ya, itu Bu. Jadi mangga ya kalau mau diniatkan. Cuman tadi, apakah harus diucapkan? Nggak perlu juga nggak apa-apa. Cuman mungkin nggak usah bilang ini sodakoh atas nama suami, saya nggak usah. Cuman ketika kita ngasih, doakan kami dan keluarga termasuk almarhum yang sudah meninggal, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi nggak usah bilang ini sodako atas nama suami saya ya, tidak perlu. Walaupun kalau mau diucapkan boleh. Cuman kata Imam Ahmad zakat saja yang wajib. Kata Imam Ahmad jangan, karena dengan kita menyebutkan khawatir justru orang yang menerimanya sakit hati kan. Nah kata Imam Ahmad buat apa tujuannya, toh juga kamu sudah meniatkan. Tapi tadi kalau dikasihkan ke DKM, dititipkan Bapak Ibu ke DKM, itu perlu disampaikan. Ini zakat mal, ini zakat. Tapi kalau ini sodako atas nama suami, nggak usah. Cukup aja. Cuman tadi kalau kita mau minta doa, ya nggak apa-apa. Makanya salah satu anjuran Pak, kalau kita dapat sesuatu dari orang, diberikan zakat, atau diberikan apa, kalaupun kita nggak tahu, maka kita doakan. Kata para ulama mengatakan, ada doa Pak. Biasanya di panitia zakat pada hafal. Ajarakallahu fima a'tait. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik atas apa yang kau berikan. Wa baraka fima abqait, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang tersisa. Wa ja'alaka laka tahuran, dan semoga Allah menjadikan harta yang kamu keluarkan ini menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, ini biasa Pak kita doakan. Ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait wa ja'alaka laka tahuran. Semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa. Jadi kalau kita menerima, biasakan seperti itu. Atau minimal jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang dilakukan. Itu Bu, barangkali ya. Atau mangga Bu. Ibu-ibu Pak, tong dilawan Pak, bahaya Pak. Ini makhluk paling kuat sedunia Pak. Mangga Bu. Mangga nukatilo ya Bu. Ya. Ya kalau itu mah ibu yang nanam, ibu harus izin dulu. Kenapa? Karena tanahnya bukan punya kita. Jadi kalau kita mau nanam bukan di tempat kita, itu harus izin dulu kepada pemiliknya. Ya izin ke RW, Pak, kan ini milik warga ya. Kan warga ini kan ada RW, ada RT-nya. Nah mungkin nanti ada kesepakatan antara di kalangan RT RW. Kan suka ada Pak pasum di pelakan naon gitunya. Akhirnya dikuasai, nggak boleh. Karena pasum itu milik umum. Sehingga kita tidak boleh untuk menguasai. Contoh kan suka ada tuh pasum tapi jadi parkiran pribadi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu milik umum. Karena milik umum harus ya ada kesepakatan bersama gitu ya. Kalaupun berarti kan kalau ibu mau pakai pasum, terus ibu pakai pasum, contoh apa? Pakai parkir mobil, berarti ibu harus izin kepada seluruh warga komplek, saya izin ingin memakai pasum ini. Nah itu kan, nah termasuk kalau mau nanam, mangga
di tempat umum, maka harus seizin pemilik tanah itu. Siapa pemilik tanah? Ya seluruh warga. Nah, kecuali tadi ada kesepakatan lah. Tapi tong mempersulit. Oke, kita sebagai warga kan ada tengah ganggu atunya. Istilahnya kalau mau ditanamin. Jadi intinya tadi, Pak, kalau kita nanamlah di tanah milik kita. Kalau nanam di tanah milik orang harus ya pokoknya intinya izin lah Ibu gitu. Seperti itu ya. Tapi demikian, nanti kalau saya tutup aja dulu Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu dari tadi malam sudah beraktivitas. Saya tutup dulu. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi mungkin setelah saya tutup saja ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak. Benar, siap-siap. Sama Pak. Sehat? Lagi di sini? Iya. Ada istri di atas ya kan? Tadi saya lihat.